Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Andriani dengan NIM 11920521928 dari jurusan Ekonomi Syariah Lokal B. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Syamsuddin Nuir selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kalam di semester 3 ini. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 9, yaitu Khalaf Ahlus-Sunnah, Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Kata halaf biasanya digunakan untuk merujuk pada ulama yang lahir setelah abad ketiga Hijriah dengan karakteristik yang bertolak belakang dengan yang dimiliki salaf. Karakteristik yang sedang menonjol dari khalaf adalah penakwilan terhadap sifat-sifat Tuhan yang serupa dengan makhluk pada pengertian yang sesuai dengan ketinggian dan terus ujiannya. Adapun ungkapan ahlu sunnah yang sering disebut dengan sunni dapat dibedakan menjadi dua pengertian. Yang pertama, pengertian khusus dan pengertian umum. Sunni dalam pengertian umum adalah lawan kelompok Syiah. Dalam pengertian ini, Mu'tazilah sebagaimana juga Asy'ariyah masuk dalam barisan sunni. Adapun sunni dalam pengertian khusus adalah mazhab yang berada dalam barisan Asy'ariyah dan merupakan lawan Mu'tazilah. Ahlus Sunnah banyak digunakan sesudah timbulnya aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah, dua aliran yang menentang ajaran-ajaran Mu'tazilah. Dalam hubungan ini, Harun Nasution dengan meminjam keterangan Tasikubrah Zadah menjelaskan bahwa aliran Ahlus Sunnah muncul atas keberanian dan usaha Abu Al-Hasan Al-Asy'ari sekitar tahun 300 Hijriah. Yang pertama, Al-Asy'ari. Menurut beberapa riwayat, Al-Asy'ari lahir di Basrah pada tahun 875 Masehi. Setelah berusia 40 tahun, ia hijrah ke kota Baghdad dan wafat di sana pada tahun 935 Masehi. Al-Asy'ari menganut paham Mu'tazilah hanya sampai usia 40 tahun. Setelah itu, secara tiba-tiba, ia mengumumkan di hadapan jamaah Masjid Basrah bahwasanya dia tuh telah meninggalkan paham Mu'tazilah dan akan menunjukkan keburukan-keburukannya. Menurut Ibnu Katsir yang melatar belakangi Al-Asy'ari meninggalkan paham Mu'tazilah adalah pengakuan Al-Asy'ari ini telah bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW tuh sebanyak 3 kali, yaitu pada malam ke-10, ke-20, dan ke-30 bulan Ramadan. Dalam 3 kali mimpinya, Rasulullah SAW ini memperingatkannya agar segera meninggalkan paham Mu'tazilah dan segera membelah paham-paham yang telah diriwayatkan dari beliau. Adapun doktrin-doktrin dari Al-Asy'ari, yang pertama, Tuhan dan sifat-sifatnya. Al-Asy'ari berpendapat bahwa sifat-sifat Allah itu unik dan tidak dapat dibandingkan dengan sifat-sifat manusia yang tampaknya mirip. Sifat-sifat manusia berbeda dengan Allah, tetapi sejauh menyangkut realitasnya tidak terpisah dari esensinya. Dengan demikian tidak berbeda dengannya. Yang kedua, kebebasan dalam berkehendak atau free will. Al-Asy'ari membedakan antara Khalid dan Hasad. Menurutnya tuh Allah adalah pencipta atau perbuatan manusia, sedangkan manusia adalah yang mengupayakan atau mutolib. Allah yang mampu menciptakan segala sesuatu termasuk keinginan dari manusia tersebut. Yang ketiga, akal dan wahyu dan kriteria baik dan buruk. Al-Asy'ari berpendapat bahwa baik dan buruk harus berdasarkan wahyu, sedangkan Mu'tazilah mendasarkannya pada akal. Yang keempat, qadimnya Al-Quran. Al-Asy'ari mengatakan bahwa walaupun Al-Quran terdiri dari kata-kata huruf dan bunyi, tetapi hal itu tuh tidak melekat pada esensi Allah dan tidak qadim. Nasution mengatakan bahwa Al-Quran bagi Al-Asy'ari ini tidak diciptakan, sebab apabila diciptakan sesuai dengan Quran surat An-Nahl ayat 40 yang artinya itu sesungguhnya firman kami terhadap sesuatu apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Yang kelima, melihat Allah.
Al-Asy'ari yakin bahwa Allah dapat dilihat di akhirat tetapi tidak dapat digambarkan gitu. Jadi kemungkinan ruqyat dapat terjadi ketika Allah yang menyebabkan dapat atau ia menciptakan kemampuan penglihatan manusia untuk melihatnya. Yang keenam, keadilan. Al-Asy'ari berpendapat bahwa Allah tidak memiliki keharusan apapun karena ia adalah penguasa mutlak gitu. Jadi jika Mu'tazilah mengartikan keadilan dari fisik manusia yang memiliki dirinya tuh, sedangkan Al-Asy'ari visi bahwa Allah adalah pemilik mutlak. Yang ketujuh, kedudukan orang berdosa. Al-Asy'ari berpendapat bahwa mukmin yang berbuat dosa besar adalah mukmin yang fasik sebab iman tidak mungkin hilang karena dosa selain kufur. Selanjutnya adalah doktrin-doktrin dari teologi Al-Maturidi. Yang pertama, akal dan wahyu. Dalam pemikiran teologinya, Al-Maturidi itu mendasarkan pada Al-Quran dan akal dalam hal ini sama dengan Al-Asy'ari, akan tetapi porsi yang diberikan pada akal lebih besar daripada yang diberikan oleh Al-Asy'ari. Yang kedua, perbuatan manusia. Menurut Al-Maturidi, perbuatan manusia adalah ciptaan Tuhan karena segala sesuatu dalam wujud ini adalah ciptaannya, khusus mengenai perbuatan manusia, kebijaksanaan dan keadilan kehendak Tuhan mengharuskan manusia ini memiliki kemampuan berbuat agar kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya itu dapat dilaksanakan. Yang ketiga, kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Menurut Al-Maturidi, bukan berarti Tuhan berkehendak dan berbuat dengan sewenang-wenang serta sekehendaknya. Karena kodrat Tuhan tidak sewenang-wenang, tetapi perbuatan dan kehendak itu berlangsung sesuai dengan hikmah dan keadilan yang sudah ditetapkannya. Yang keempat, sifat Tuhan. Menurut Al-Maturidi, sifat tidak dikatakan sebagai esensinya dan bukan pula lain dari esensinya. Sifat-sifat Tuhan itu mulazamah, zat tanpa terpisah. Menetapkan sifat bagi Allah tidak harus membawa pada pengertian antropomorfisme karena sifat tidak berwujud yang tersendiri dari zat, sehingga terbilang sifat tidak akan membawa pada terbilangnya qadim. Yang kelima, melihat Tuhan. Al-Maturidi mengatakan bahwa manusia dapat melihat Tuhan. Melihat Tuhan diberitakan oleh Al-Quran, antara lain firman Allah dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23. Al-Maturidi lebih lanjut mengatakan bahwa Tuhan kelak di akhirat dapat ditangkap dengan penglihatan karena Tuhan tuh mempunyai wujud walaupun imaterial. Melihat Tuhan kelak di akhirat tidak memperkenalkan bentuknya karena keadaan di akhirat itu tidak sama dengan di dunia. Yang keenam, kalam Tuhan. Al-Maturidi membedakan antara kalam yang tersusun dengan huruf yang bersuara dengan kalam nafsi atau sabda yang sebenarnya atau makna abstrak. Pendapat Mu'tazilah diterima oleh Al-Maturidi, tetapi Al-Maturidi ini lebih suka menggunakan istilah hadis sebagai ganti makhluk untuk sebutan Al-Quran. Dalam hal ini, pendapat Al-Asy'ari ini ada kesamaan dengan pendapat Al-Maturidi karena yang dimaksud Al-Asy'ari dengan sabda adalah makna abstrak, tidak lain dari kalam nafsi. Menurut Al-Maturidi itu sifat kekal Tuhan. Yang ketujuh, perbuatan manusia. Menurut Al-Maturidi tidak ada sesuatu yang terdapat dalam wujud kecuali semua adalah dalam kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan tidak ada yang memaksa atau membatasinya, kecuali karena ada hikmah dan keadilan yang ditentukan oleh kehendaknya. Oleh karena itu, Tuhan tidak wajib baginya berbuat as-salah wa al-aslah, yang artinya tuh yang baik dan yang terbaik bagi manusia. Yang kedelapan,
pengutusan Rasul. Al-Maturidi berpendapat bahwa akal memerlukan bimbingan ajaran wahyu untuk dapat mengetahui kewajiban tersebut. Jadi pengutusan Rasul adalah hal niscaya yang berfungsi sebagai sumber informasi. Tanpa mengikuti ajaran wahyu yang disampaikan Rasul, berarti manusia membedakan akalnya dengan sesuatu yang berada di luar kemampuannya. Yang kesembilan, pelaku dosa besar. Al-Maturidi berpendapat bahwa orang yang berdosa besar tidak kafir dan tidak kekal di dalam neraka, walaupun ia meninggal sebelum bertaubat. Hal ini karena Tuhan tuh telah menjanjikan akan memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan perbuatannya. Kekal di dalam neraka adalah balasan untuk orang yang berbuat dosa syirik. Berbuat dosa besar selain syirik tidak akan kekal di dalam neraka. Baik, demikianlah penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.